Banjir setinggi 1 meter merendam puluhan rumah warga di Jalan Kompas, Kembangan, Jakarta Barat. Api menghanguskan gudang penyimpanan barang bekas di Surabaya, Jawa Timur. Tangis keluarga pecah saat 9 jenazah dari 10 korban tewas akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata Papua tiba di rumah sakit. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syarian Utri Farsa kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi kali ini hari Minggu 17 Juli 2022. Mungkin Utri ada acara kemana habis siaran nih? Hari ini acaranya kita tetap di kantor bersama. Mengingatkan untuk bekerja, yang lain liburan. Di akhir pekan ini kita harus terus memberikan informasi yang terbaik. Betul. Untuk pemirsa Indosiar. Nah, Seperti kita, yang satu ini. Apa nih? Ada informasi apa nih Utri yang pertama? Nah, ini dia pemirsa, banjir setinggi 1 meter merendam puluhan rumah warga di Jalan Kompas, Kembangan, Jakarta Barat hingga memaksa 80 kepala keluarga mengungsi di 2 lokasi yang telah disiapkan. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, banjir akibat luapan Sungai Angke memicu kemacetan arus lalu lintas. Banjir yang disebabkan luapan air Kali Angke ini menggenangi Jalan Bojong Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir tak hanya menyebabkan sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos genangan mogok, namun ketinggian air yang mencapai 50 cm juga memicu kemacetan arus lalu lintas. Debit air yang tinggi di aliran Kali Angke usai diguyur hujan deras juga membuat salah satu permukiman warga di Jalan Kompas, Kembangan Utara, Jakarta Barat terendam. Hingga Sabtu malam, sekitar 88 kepala keluarga masih mengungsi di 2 lokasi yang telah disiapkan. Meski sejumlah kebutuhan telah disediakan, namun kebutuhan untuk anak dan bayi masih diperlukan warga. Masih semaha. Masih tinggi ya Bu ya? Iya. Bu, bantuan udah apa aja Bu? Alhamdulillah ada nasi bok, biskuit, air minum, selimut udah. Pemprov DKI Jakarta mengklaim penanganan banjir di Jakarta sudah cukup berhasil dan cepat teratasi dengan baik. Jika ada lokasi yang terdampak, itu bukan banjir, hanya genangan. Sekalipun ada hujan yang cukup deras, tidak ada banjir yang signifikan, hanya ada beberapa genangan dan segera surut ya. Alhamdulillah di dekat program pengelolaan banjir itu cukup berhasil ya. Berdasarkan data pihak BPBD DKI, hingga Jumat siang setidaknya 92 RT di DKI terendam banjir. Terjadi akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung menyusul kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Kondisi diperparah dengan hujan deras yang mengguyur ibu kota. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu hujan deras yang melanda ibu kota mengakibatkan permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur sempat terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Seorang warga yang tengah sakit ini terpaksa dievakuasi ke rumah sakit dengan cara ditandu. Dipandu seorang ibu, petugas mengevakuasi warga yang sedang sakit. Proses evakuasi cukup sulit karena rumah pria berusia 27 tahun ini terletak di gang sempit. Dia harus ditandu karena tengah mengalami demam tinggi saat rumahnya terendam banjir Sabtu pagi untuk bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Banjir yang merendam permukiman warga Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur ini Sabtu pagi sempat mencapai ketinggian 2 meter. Air tiba-tiba naik jam 2 pagi. Terus jam 2 pagi itu dengan kondisi ketinggian seberapa Pak? Dikabarin sih dari setiap RW dikabarin siaga 2. Kalau di sebelah ini, kalau di bantaran kali bisa 2 meter. Iya. 2 meter paling tinggi
Terus paling rendah di sini 145 nih, yang tadi saya cek ini. Meski Sabtu siang ketinggian banjir berangsur surut, warga yang masih khawatir adanya banjir susulan memilih untuk menempati posko pengungsian. Namun sebagian warga lainnya masih bertahan di rumah, mendiami lantai paling atas. Tercatat lebih dari 300 rumah di 7 RT dan 2 RW di Kebonpala terendam banjir. Hingga Sabtu sore, ketinggian banjir mulai surut. Sementara itu pemirsa, di kota Tangerang, Banten, banjir tercatat merendam 10 titik permukiman hingga setinggi 2 meter. Ini termasuk di perumahan Ciledug Indah. Ya, petugas harus mengevakuasi seorang nenek yang sakit di tengah ketinggian banjir. Dengan hati-hati, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang mengevakuasi seorang nenek yang sedang sakit. Warga perumahan Ciledug Indah, Kelurahan Pedurenan, Karangtengah, Tangerang ini harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Luasnya area yang terendam membuat petugas juga harus menggendong nenek untuk mencapai mobil. Selain akibat curah hujan yang tinggi sejak Jumat sore hingga Sabtu pagi, banjir diperparah jebolnya tanggul Kali Angke hingga membuat sedikitnya 10 titik permukiman di Kota Tangerang terendam. Terakhir itu informasinya tinggal 4, ya, jadi tinggal Puri Kartika, Duren Villa, Ciledug Indah, sama Pinanggria, ya. Sebelumnya ada 10 titik, jadi yang lintasannya sini aja nih yang banjir, kebanyakan. Di perumahan Puri Kartika Baru, Kelurahan Tajur misalnya, banjir juga merendam rumah-rumah bahkan hingga setinggi 2 meter. Sejumlah mobil tampak dibiarkan terendam. Hingga Sabtu siang, petugas terus mengevakuasi warga. Warga yang memilih bertahan di rumah harus mengandalkan perahu karet petugas. Dari Persapam mau pulang ke rumah. Jadi untuk apa, memenuhi kebutuhan logistik atau gimana? Iya, nggak mau ngungsi. Nggak ada? Nggak ada, jauh juga. Terus kalau di sini kan tingkat, jadi bisa di atas. Cuman mati lampu, biasanya kan nggak mati lampu. BPBD setempat mencatat hingga Sabtu siang sedikitnya 425 rumah di RW 09 terendam. Warga berharap Pemkot Tangerang segera memperbaiki tanggul anak Kali Angke yang jebol. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Banjir masih menggenangi ratusan rumah di Komplek Puri Kartika Baru, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Meski berangsur surut, namun debit air di permukiman penduduk ini masih mencapai antara 60 cm hingga 1 meter. Ratusan rumah penduduk di perumahan Kartika Baru, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang masih terendam banjir. Ratusan warga memilih mengungsi di tempat lebih aman, namun sebagian memilih tinggal di lantai 2 sambil menjaga harta benda mereka. Meski berangsur surut, namun permukiman masih tergenang banjir antara 60 cm hingga 1 meter. Kondisi banjir diperparah dengan kondisi yang gelap gulita karena listrik padam. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang secepatnya menangani perbaikan tanggul anak Kali Angke yang jebol karena khawatir jika hujan kembali turun. Tim SAR juga mengevakuasi wanita lanjut usia yang terjebak banjir di perumahan Villa Pamulang, Pondok Petir, Depok, Jawa Barat. Ratusan rumah di perumahan tersebut terendam banjir setinggi 1 meter. Menggunakan kursi roda, wanita lanjut usia ini digotong oleh anggota Tim SAR dan Damkar Kota Depok dari kepungan banjir. Sang nenek tak kuat berjalan karena menderita sakit stroke. Tim SAR mengevakuasi sang nenek dari rumahnya yang terendam banjir di perumahan Villa Pamulang, Pondok Petir, Depok. Ia kemudian dibawa ke posko kesehatan dan diberikan bantuan obat agar kondisinya membaik. Hingga Sabtu siang, banjir yang merendam kawasan perumahan tersebut masih tinggi di kisaran 1 meter. Banjir terjadi akibat luapan kali yang berada di samping perumahan warga setelah diguyur hujan deras Jumat malam. Tak hanya merendam ratusan rumah, sejumlah ruas jalan perumahan pun tak terlihat karena tergenang banjir.
Paling sedang kalau orang dewasa, tapi kalau di sana itu masih sudah ada orang dewasa. Itu berapa yang terdampak, berapa RT atau berapa RW yang? Kalau untuk berapa RT itu kita yang paling dari lingkup komplek ini aja ya. Ya kita belum tahu ada berapa anggotanya. Tim SAR dan petugas damkar serta Tagana tetap bersiaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengevakuasi warga. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Masih terkait banjir, pemirsa, hujan lebat menyebabkan Kali Bekasi meluap dan banjir di sejumlah bantaran Kali Bekasi. Seperti di Bekasi Utara, akibat air Kali Bekasi yang meluap, ratusan rumah terendam banjir dan jalan utama terputus sepanjang 500 meter. Tak mampu menampung debit air kiriman dari Kali Cikes dan Kali Cilengsi, air dari Kali Bekasi pun meluap ke rumah-rumah penduduk dan jalan utama Karangsatri, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara Kecamatan Tambun Utara, Tambelang, Cabang Bungin, Muara Gembong, dan Babelan. Beberapa kendaraan seperti truk bermuatan pasir memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan dan berhenti di pinggir jalan. Meski jalan utama terputus sepanjang 500 meter, belum terlihat arahan dari pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membantu warga melintasi genangan banjir tersebut. Banjir juga melanda Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara pada Sabtu pagi. Ratusan rumah di daerah ini terendam banjir hingga 1 meter lebih. Banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya aliran Kali Bekasi kiriman dari Bogor. Warga yang memutuskan untuk mengungsi mengaku belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah setempat dan donatur lainnya. Untuk makan sehari-hari, mereka terpaksa membeli nasi bungkus. Ada berapa orang banyak di sini? Banyak, Pak. Banyaknya berapa? 30 orang ya. Nah, terus pemerintah sendiri udah ada yang datang ke sini melihat atau ngasih bantuan? Belum ada? Meski banjir mulai surut, namun warga di Kampung Lebak yang mengungsi sejak dini hari belum berani pulang karena takut terjadi banjir susulan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan curah hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih akan melanda wilayah Indonesia selama 3 hari ke depan, termasuk wilayah Jabodetabek. Ya, karena itu masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan lebat yang menyebabkan banjir. Angin dan daerah pertemuan serta perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di sekitar Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian barat yang juga meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah tersebut. Terlebih lagi, didukung dengan anomali suhu muka laut positif yang dapat meningkatkan potensi uap air di atmosfer. Untuk 3 hari ke depan, di wilayah Jabodetabek masih perlu diwaspadai potensi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah barat, timur, dan selatan pada siang dan sore hari. Diguyur hujan deras, tebing setinggi 20 meter di ruas jalan Provinsi Cikotok, Maja, Lebak, Banten longsor. Material longsor sempat menutup seluruh badan jalan sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Ruas jalan Provinsi Cikotok Maja, tepatnya di Simpang 3 Sirna Galih, Desa Cikadu, Lebak, Banten, tertutup material longsor. Longsor terjadi setelah hujan mengguyur wilayah tersebut. Banyaknya material longsor yang menutup hampir semua badan jalan membuat kendaraan roda 2 dan 4 tak dapat melintas. Petugas BPBD Kabupaten Lebak dan petugas pemeliharaan jalan PUPR Provinsi bersama dengan warga sekitar berusaha menyingkirkan material longsoran yang menutupi jalan dengan peralatan seadanya sambil menunggu alat berat. Hingga pada pukul 3 dini hari terjadi longsor di sana. Dan kemudian longsor tersebut mengakibatkan terputusnya arus baik itu roda 2 maupun roda 4. Hingga Sabtu sore jalan sudah bisa dilalui, namun masih secara bergantian karena sebagian jalan masih tertutup material longsor. Pembersihan jalan dari sisa material longsoran dilakukan oleh petugas PUPR Banten bersama dengan warga setempat. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Hujan deras yang mengguyur selama lebih dari 12 jam di Cirebon mengakibatkan tebing setinggi 5 meter longsor dan menerjang rumah warga. Ya, ini akibatnya satu orang ibu yang sedang memasak di dapur tertimpa material longsoran.
Penyelamatan Suratmi yang tertimbun material longsor di rumahnya ini berlangsung dramatis. Saat kejadian, korban sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, dinding dapur roboh diterjang longsoran tebing di belakang rumahnya. Korban pun sempat tertimbun tanah sedalam hampir 1 meter. Akibatnya, warga desa Kedondong Kidul, Kabupaten Cirebon itu terluka di kepala dan segera dibawa ke rumah sakit. Tertimbun, pokoknya nggak ada, Bay. Saya tuh cari-cari. Nah, gitu. Terus istrinya sudah dibawa ke rumah sakit, tapi saya nggak melihat sih, saya pingsan. Hujan deras yang terjadi selama lebih dari 12 jam di Cirebon menjadi pemicu longsornya tebing setinggi 5 meter itu. Bahwa kontur tanahnya di samping rumah ini, di belakang rumah ini terlalu curam dan terlalu tinggi. Mungkin karena curah hujan yang cukup besar, jadi tidak kuat untuk menahan beban tanah. Karena masih beresiko, petugas dan warga segera meratakan tanah yang labil. Sementara pemilik rumah harus mengungsi ke sanak saudara agar terhindar dari longsoran susulan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Api menghanguskan gudang penyimpanan barang bekas di Surabaya, Jawa Timur. Ya, Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya bersama Asran Sadi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Diduga tak kuat menanjak, sebuah bus yang membawa puluhan pendaki dari Jakarta terbalik di Jalan Raya Ketep, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu sore. Tak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan tersebut 20 orang dilaporkan mengalami luka berat dan ringan. Video amatir ini merekam sesaat setelah kejadian bus mengangkut 34 pendaki asal Jakarta terbalik di tanjakan Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Magelang, Sabtu sore. Satu persatu penumpang bus dievakuasi polisi, relawan, dan warga setempat. Kecelakaan berawal ketika bus yang melaju dari arah Magelang menuju ke base camp Swanting lereng Gunung Merbabu tak kuat menanjak dan tiba-tiba berjalan mundur. Meski kondektur berusaha mengganjal ban, namun bus terus mundur hingga akhirnya terprosok dan terbalik. Sementara itu, 2 kendaraan yang berada di belakang bus juga terprosok ke sawah karena menghindari bus yang berjalan mundur. 10 menit lagi arah base camp, bus itu nggak bisa manuver, nggak bisa naik sih gitu. Jadi los ke belakang dan terguling 3 kali dan langsung masuk ke pinggir jalan. Dugaan itu karena kebetulan pengemudinya bukan orang sekitar sini, belum mengetahui situasi jalan. Kemudian untuk muatan sebanyak 34 penumpang di jalan yang menanjak dan menikung ke kiri sehingga dia tidak bisa menguasai kendaraannya. Kendaraan tidak kuat, mundur untuk kernet mau mengganjal tapi terlambat sehingga mundurnya tidak terkendali. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 20 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit Muntilan. Sementara untuk korban luka berat dilarikan ke rumah sakit Sarjito, Yogyakarta. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. 3 sepeda motor terlibat kecelakaan maut di Desa Randu Merak, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu petang. Akibatnya 2 orang tewas dalam kecelakaan ini. Dibantu warga, petugas unit laka lantas Polres Probolinggo mengevakuasi 2 pengendara sepeda motor yang tewas usai terlibat kecelakaan maut di jalur Pantura Probolinggo Situbondo di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton. Jasad keduanya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati untuk diotopsi. Selain korban tewas, 2 pengendara sepeda motor lainnya juga terluka dalam kecelakaan ini. Kecelakaan berawal saat korban atas nama Sadi hendak menyeberang jalan menggunakan sepeda motor dari arah utara ke selatan. Tiba-tiba, dari arah timur datang sepeda motor yang dikendarai Muji Marastika dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Usai tertabrak Muji dan terpental, diduga Sadi kemudian tertabrak sepeda motor yang dikendarai Ika, warga Banyu Putih. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa orang saksi Sabtu malam.
Sementara kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan. Motor semua ya? Ya, betul. Korbannya ada? Korban semuanya ada 4. Informasi awal 2 meninggal dunia. 1 apa 2 ada? 2 meninggal dunia, yang 2 masih perawatan dibawa ke rumah sakit. 3 sepeda motor yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan cukup parah. Ketiganya diangkut dari lokasi kejadian untuk selanjutnya diamankan sebagai barang bukti. Dan di Argafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas atau rongsokan di Jalan Siwalan Kerto Timur, Surabaya hangus terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran yang diiringi suara ledakan dari dalam gudang tersebut. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Siwalan Kerto Timur, Surabaya pada Sabtu malam. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas atau rongsokan ludes dilalap si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke seluruh bagian gedung. Petugas pemadam kebakaran Surabaya yang diturunkan dengan sigap melakukan pembasahan agar api tidak merembet ke bangunan lainnya, termasuk ke rumah warga. Untuk mencegah hal yang tak diinginkan, sejumlah penghuni rumah khususnya para lansia juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tidak ada ya, kosong ya? Kalau malam kosong? Kosong. Kalau siang aja riwa-riwi orang yang itu pemulung. Di dalam itu isinya apa sih, Mbak? Isinya ini plastik. Ada mesinnya juga? Mesinnya nggak ada. Mesin nggak ada, tapi sempat ada kendaraan? Ledakan tuh mungkin dari ini ya, listrik kayaknya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, setelah 19 unit mobil PMK diterjunkan ke lokasi. Saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian, sementara kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, seorang terluka setelah terjadi ledakan di sebuah kios kopi di Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, ledakan tersebut juga menghancurkan bangunan kios yang berada di tepi jalan raya. Garis polisi masih terpasang di kios kopi yang berada di Jalan Jombang Raya, Pondokaren, Tangerang Selatan, Banten. Sebuah ledakan terjadi pada Sabtu pagi memporak-porandakan seisi bangunan. Tak hanya itu, pemilik kios juga menderita luka bakar di tubuhnya akibat dari ledakan tersebut. Korban juga mengalami luka-luka karena tertimpa reruntuhan atap. Sejumlah warga di tempat kejadian kemudian melarikan korban ke rumah sakit di kawasan Bintaro untuk mendapatkan penanganan medis. Terus pas tuh tiba-tiba aku buka pintu, udah banyak orang. Kata orang korbannya cuma 1, orangnya sendiri. Dia mau buka toko, terus rollingnya nggak tutup rapat gitu. Yang kacanya yang ditutup, yang di dalam kan pintunya kan ada 2. Terus tiba-tiba aku kedengarannya meledak. Udah meledak, buka pintu udah kaca udah banyak di depan warung gitu. Karena belum ditemukan penyebab ledakan yang diduga berasal dari kebocoran tabung gas itu, warga dilarang masuk ke lokasi kejadian. Polisi yang menyelidiki selain meminta keterangan sejumlah warga, juga melakukan olah TKP di kios kopi tersebut. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Sebuah mobil minibus yang sedang antre mengisi BBM di SPBU, kawasan Polewali Mandar, tiba-tiba terbakar. Situasi ini membuat warga panik dan berusaha memadamkan api agar tak menyambar ke mesin pengisian BBM dan kendaraan lainnya. Kepanikan terjadi saat asap tebal dari mobil yang terbakar membumbung di SPBU Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sabtu siang. Warga dan petugas SPBU langsung berusaha memadamkan api dengan apar. Agar tak menyambar mesin pengisian BBM dan kendaraan lainnya, mobil minibus itu secepat mungkin dikeluarkan dari SPBU. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada jaringan instalasi kabel mobil yang sedang antre mengisi BBM itu. Kita yang perhatikan mobil kasih keluar. Kondisi korban kita tidak sempat tolong. Saat api padam, barulah diketahui tangki BBM mobil ini diduga sudah dimodifikasi pemiliknya agar bisa membeli BBM dalam jumlah banyak. Karena itulah aparat Mapolsek Campalagian yang tiba di lokasi langsung memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah TKP.
Sementara itu, sopir mobil masih dirawat di rumah sakit karena terluka bakar di tubuhnya. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pemirsa, perkelahian berujung kematian terjadi di Tanggamus, Lampung. Seorang pria tewas dikeroyok bapak dan anak setelah sempat berselisih adu mulut. Dipicu perselisihan masalah pribadi, Hasanuddin, pria berusia 56 tahun, warga Pekon Gunung Doh, Tanggamus ini tewas akibat dikeroyok dengan senjata tajam oleh rekannya yang merupakan bapak dan anak. Kejadian ini bermula saat korban bertemu dan terlibat cekcok dengan tersangka hingga terjadi perkelahian menggunakan senjata tajam. Melihat sang ayah berkelahi, anak tersangka pun ikut menyerang korban hingga korban terkapar dan tewas di tempat. Setelah kejadian ini dilaporkan warga pada petugas kepolisian, tersangka yang juga terluka dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Sedangkan anak tersangka berhasil dibekuk petugas setelah sempat berusaha kabur. Mengalami luka tusuk di punggung dengan berjumlah 4 tusukan. Mengenai kronologis dari kejadian awal, yaitu adanya percekcokan. Ada percekcokan masalah pribadi antara korban dan pelaku. Petugas terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi terkait untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini. Sementara korban diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Tanggamus, Lampung, Asep Saipuloh melaporkan. Warga desa Gunung Gajah, Klaten, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam sumur sedalam 9 meter. Petugas gabungan mengevakuasi korban dengan menggunakan teknik vertical rescue. Dengan menggunakan teknik vertical rescue, petugas gabungan dari tim SAR, BPBD, pemadam kebakaran dan komunitas relawan mengevakuasi Wijayanto, warga desa setempat yang ditemukan terapung di sumur sedalam 9 meter di Desa Gunung Gajah, Klaten. Peristiwa berawal saat istri korban mencari keberadaan suaminya di rumah. Lantaran tak kunjung ditemukan, sang istri kemudian meminta bantuan warga. Warga kemudian menemukan alat bantu jalan milik korban di dekat sumur. Setelah melihat ke dalam sumur, korban ditemukan terapung di dalam sumur. Evakuasi korban tadi membutuhkan berapa lama? Total sekitar 1,5 jam. Kondisi sampai di atas, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan maupun Inafis dari kepolisian, dinyatakan meninggal dunia. Ada tanda-tanda kekerasan? Alhamdulillah tadi ketika diadakan pemeriksaan tidak ada tanda-tanda kekerasan atau hal-hal yang mencurigakan di tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Diduga terlibat aksi perampokan, seorang oknum guru di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan diringkus aparat. Perampokan dilakukan terhadap 2 karyawan sebuah perusahaan simpan pinjam hingga mengalami kerugian 90 juta rupiah. Lelaki berinisial GW ini digelandang ke kantor polisi setelah diringkus aparat di tempat persembunyiannya. Ia diduga terlibat aksi perampokan bersama 2 orang rekannya. Ironisnya, pria 36 tahun tersebut sehari-hari berprofesi sebagai guru honorer di sekolah dasar di Desa Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara. Tersangka bersama 2 rekannya merampok 2 karyawan sebuah perusahaan simpan pinjam di Kabupaten Musirawas Utara pada 2 Juni lalu. Korban ditodong menggunakan senjata api rakitan saat membawa uang nasabah senilai 90 juta rupiah. Kasus itu terungkap setelah rekan tersangka berinisial SY ditangkap dalam kasus-kasus penggelapan mobil. Atas informasi itu, tersangka GW berhasil ditangkap. Sedangkan pelaku lainnya kabur dan kini dalam pengejaran petugas. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 9 tahun penjara. Korban ditodong oleh 3 orang pelaku, dengan menggunakan senjata api, kemudian uang simpan pinjam yang rencananya akan untuk digunakan pencairan bagi nasabah sebesar 90.175.000. Nah, itu diambil secara paksa oleh pelaku. Setelah diambil, pelaku melarikan. Seorang pencuri kendaraan bermotor disergap tim gabungan Polres Tanggamus saat melintas di Jalan Lintas Barat Tanggamus, Lampung. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 unit motor dan motor hasil curian yang diambil dari penadahnya.
Pria bernama Edi Rizal alias Ial tak berkutik saat ditangkap polisi di Jalan Lintas Barat Tanggamus, Lampung. Pria berusia 18 tahun ini terlibat pencurian sepeda motor milik seorang wanita warga Gunung Alip Tanggamus saat berada di rumah temannya. Aib langsung digelandang ke Polsek Taman Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Berapa kamu jual? 3.500.000 Pak. Kamu dapat bagian berapa dari jual ini? 1.500 Pak. 1.500, sisanya di bawah semua sih? Sultan Pak. Sultan, itu jual kemana motornya kemarin? Sama Yonda Pak. Sama Yonda. Dari keterangan pelaku, polisi berhasil menyita 2 motor, salah satunya milik korban, yang diambil dari tangan penadah barang curian. Kami lakukan pengembangan ya dan pengamanan barang bukti. Untuk barang bukti sendiri ya kami ambil dari pekon di BNS Bandar Negeri Sembong. Motor itu sudah dijual ya Pak? Menurut keterangan motor itu sudah pindah tangan Pak, dijual itu. Atas perbuatannya Aib mendekam di sel tahanan Polsek Talang Padang. Polisi masih memburu 2 orang lainnya, yakni rekan pelaku serta penadah barang curian yang masih kabur. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Ratusan botol minuman keras berbagai merek disita dari tangan seorang penjual wanita berusia lanjut. Kini petugas tengah memeriksa pelaku. Satpol PP menggerebek toko yang menjual minuman keras di Kecamatan Welahan, Jepara, Jawa Tengah. Hasilnya, petugas menyita 700 lebih minuman keras berbagai merek. Sang penjual, wanita yang telah berusia lanjut, ternyata sudah lama jadi distributor barang terlarang tersebut. Kini petugas tengah memeriksa penjual wanita berusia 65 tahun ini. Setelah dilimpahkan ke kejaksaan, pelaku akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara atas kasus tindak pidana ringan. Minuman berkalori ini sebanyak 722 botol. Kegiatan ini kami laksanakan rutin, jadi tidak ada yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Penjual minuman keras ini terjerat Perda Kabupaten Jepara tentang larangan minuman beralkohol dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Taufan Yuda melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Seorang mantan narapidana kedapatan mencoba menyelundupkan sabu-sabu ke rumah tahanan Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas, narkoba itu dimasukkan dalam kemasan deterjen. Dalam rekaman kamera pengawas ini, terlihat seorang pria mendatangi rumah tahanan Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara untuk mengantarkan deterjen kepada 2 warga binaan yang berada di rutan itu. Karena gerak-geriknya mencurigakan, petugas selalu menggeledah barang yang akan diberikan. Dan didapati paket sabu-sabu seberat 5 gram yang dimasukkan dalam kemasan deterjen. Kedua warga binaan yang sedianya menerima paket tersebut dipidana karena tersangkut kasus narkotika. Sementara pria yang membawa deterjen berisi sabu-sabu merupakan mantan narapidana di Lapas Tebing Tinggi. Untuk mengungkap jaringan mereka, pria itu kemudian diserahkan ke polisi untuk proses hukum. Bersama-sama diperiksa, setelah bersama-sama diperiksa, kami mencurigai ada barang titipan, bungkusnya tidak rapi, ada sedikit kebocoran. Jadi pada saat itu setelah diperiksa, di situ terdapat ada 1 bungkus plastik putih yang diduga isinya adalah. Anggota sindikat narkoba diringkus polisi ketika tengah menunggu pelanggannya. Kedua pengedar sabu itu sudah diburu polisi sejak lama karena mereka masuk dalam daftar pencarian orang. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Umasima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di tempat tersebut diringkus 2 pria, masing-masing Zainal dan Gepi, yang didapati tengah menunggu pelanggannya. Saat digeledah, polisi menyita puluhan paket sabu-sabu yang disimpan dalam peralatan elektronik dan kantong celana. Selain itu juga ditemukan alat isap dan timbangan digital. Keduanya sudah lama menjadi incaran polisi karena mereka terlibat dalam jaringan pengedar narkoba antar daerah. Penangkapan itu dan penggeledahan itu kami dapat menemukan barang bukti sekitar 10,36 gram narkotika yang diduga narkotika jenis sabu. Dengan adanya penangkapan itu dan penggeledahan badan yang bersangkutan, selanjutnya yang bersangkutan kami bawa ke Polres Sumbawa, khususnya ke Satres Narkoba Polres Sumbawa. Dari alat bukti yang didapat, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika yang ancaman pidananya minimal 5 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Seorang pria di Jember, Jawa Timur diringkus polisi karena diduga mencabuli bocah berusia 13 tahun. Pelaku mengaku setidaknya sudah 2 kali mencabuli korban di kamar mandi dengan berpura-pura meminta tolong korban untuk menghidupkan mesin pompa air. Seorang pria warga desa Gugut, Jember, Jawa Timur ditangkap tim unit reserse kriminal kepolisian sektor Panti Jember Sabtu siang. Pemuda 25 tahun tersebut dilaporkan karena diduga telah mencabuli bocah berusia 13 tahun yang juga masih saudara iparnya. Kasus tersebut terbongkar dari kecurigaan orang tua yang melihat korban berjalan tertatih keluar dari kamar mandi sambil kesakitan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sudah melakukan 2 kali perbuatannya itu. Yang pertama pada bulan puasa, terus yang kedua kemarin itu pada sekitar jam 5 sore 17. Korban sendiri statusnya? Korban masih pelajar. Kasus pria cabuli anak kandung di Deli Serdang, Sumatera Utara hingga petasan meledak yang menewaskan remaja di Mojokerto, Jawa Timur menyita perhatian publik dalam sepekan. Simak rangkumannya dalam kasus utama berikut ini. Seorang remaja di Mojokerto, Jawa Timur tewas mengenaskan usai terkena ledakan petasan di dalam kamar rumahnya. Kerasnya ledakan petasan juga menyebabkan genteng kamar rumahnya porak-poranda. Nenek korban yang tinggal serumah selamat dari maut. Kasusnya dalam penyelidikan polisi, sementara jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Mayat pria yang bersimbah darah ditemukan tergeletak di halaman sebuah rumah makan di Rejang Lebong, Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka tusuk dan sayatan benda tajam pada jenazah lelaki berusia 45 tahun itu. Korban yang merupakan tunawisma tersebut diduga dibunuh lebih dari 1 orang. Polisi masih mendalami keterangan dari sejumlah saksi dan hasil olah TKP guna mengungkap identitas pelaku. Seorang pria di Deli Serdang tega mencabuli putri kandungnya sebanyak 3 kali. Tindakan tak bermoral pelaku terungkap setelah korban yang berusia 16 tahun menceritakannya kepada sang ibu. Modusnya, tersangka berpura-pura memijat korban yang tengah sakit hingga berujung pencabulan. Kini tersangka harus mendekam di ruang tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus penyiraman air keras terhadap satu keluarga di Bekasi turut menyita perhatian publik. Pelaku penganiayaan yang sempat kabur akhirnya ditangkap dan dilumpuhkan polisi. Kepada petugas, tersangka mengaku telah merencanakan perbuatannya. Motifnya dilatar belakangi kekesalan terhadap sang istri yang diduga berselingkuh dengan pria lain. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Tergiur dengan perhiasan yang dikenakan korban, seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP tega membunuh bocah berusia 7 tahun. Tangan dan kaki korban diikat dengan kerudung pelaku, kemudian lehernya dijerat dengan tali. Korban yang masih bernafas dipukul dengan bongkahan batu bata sampai meninggal. Pelaku yang telah dikepung warga bersama polisi menangis dan menyesali perbuatannya. Kini tersangka menjalani pemeriksaan di Mapolres Sampang. Jenazah dari 10 korban tewas akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata Papua tiba di rumah sakit. Fokus Pagi segera kembali bersama Utri Farzah sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, gelombang tinggi hingga mencapai ketinggian 4 meter menimbulkan banjir rob di pesisir pantai kawasan Gianyar, Bali. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, gelombang tinggi menerjang warung yang berada di tepi pantai. Video amatir merekam detik-detik saat air laut menerjang warung yang berada di pesisir pantai selatan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Terjangan gelombang yang datang tiba-tiba membuat warga panik. Hal serupa juga nampak di Pantai Ngandong, Kecamatan Tanjung Sari. Gelombang tinggi membuat beberapa perabot hilang terseret ombak. Akibatnya kerugian para pedagang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pasca terjangan gelombang pasang, warga mulai membersihkan warung. Wisatawan diharap waspada jika ada ombak datang.
Gelombang pasang air laut juga turut menerjang pesisir pantai Rangkan di wilayah Sukawati hingga pesisir pantai Lebih Gianyar. Selain menggenangi area parkir, pasar kuliner pantai Lebih genangan air, laut juga merendam Jalan Ida Bagus Mantra di wilayah Desa Lebih, Kecamatan Gianyar. Guna mengantisipasi adanya korban, jajaran BPBD Gianyar menerjunkan seluruh anggotanya dengan dibantu tim Balawistas serta Satpol PP Gianyar untuk melakukan pengawasan. Sementara di Kabupaten Buru, Maluku, gelombang pasang air laut merusak sejumlah rumah panggung di Desa Namlea. Akibatnya puluhan warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD mengimbau warga yang tinggal di pesisir pantai untuk waspada terhadap cuaca buruk yang melanda perairan Buru. $12 kapal nelayan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, karam di Sungai Cipunten Agung saat bersandar. Diduga mengalami mati mesin, perahu berpenumpang 6 nelayan terbalik hingga tenggelam setelah dihantam gelombang di Banyuwangi, Jawa Timur. 2 nelayan meninggal dunia. Kecelakaan laut terjadi di kawasan Pelawangan, Pantai Gerajagan, Banyuwangi, Jawa Timur. Diduga mengalami mati mesin saat mencari ikan, perahu berpenumpang 6 nelayan terbalik hingga tenggelam di tengah laut. Jenazah 2 korban meninggal bernama Sapuan dan Abbas yang ditemukan langsung dievakuasi ke daratan untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka oleh warga setempat. Sementara 2 nelayan lain bernama Wawan dan Muhammad Jainul yang ditemukan dalam kondisi selamat dibawa ke puskesmas terdekat. Petugas Satpol Air Polresta Banyuwangi masih menyusuri sepanjang pantai, melakukan pencarian 2 nelayan lainnya bernama Mohadi, warga Kecamatan Sempu, dan Zainul, warga Kecamatan Genteng yang masih dinyatakan hilang. Selain itu, warga Kampung Teluk, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, bersama Satuan Polisi Air dan Udara Polres Pandeglang dan TNI Angkatan Laut melakukan evakuasi belasan kapal milik nelayan yang karam di Sungai Cipunten Agung. Kapal karam akibat air sungai yang meluap karena intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Yang diakibatkan karena curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan arus sungai sangat deras. Jadi kapal-kapal nelayan yang bersandar di bantaran Sungai Teluk ini akhirnya banyak yang tenggelam. Saat ini wilayah Kabupaten Pandeglang masih diguyur hujan dengan intensitas yang rendah dan evakuasi kapal nelayan masih berlanjut. Tim Liputan melaporkan. Seorang santri sebuah pondok pesantren diduga hanyut saat berenang di Sungai Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Tim SAR terpaksa menghentikan pencarian korban karena derasnya arus sungai. Upaya pencarian korban dilakukan petugas gabungan dari BPBD, Basarnas, dan TNI Polri di Sungai Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu sore. Petugas menyisir sungai dari titik hilangnya Noval Arifin, santri sebuah pondok pesantren, hingga sepanjang 3 km. Selain menggunakan perahu, pencarian juga dilakukan dengan menyisir tepian sungai. Peristiwa awal hilangnya korban dilaporkan pada Sabtu siang selepas sekolah. Saat kejadian, korban bersama rekannya tengah bermain dan berenang di Sungai Ciwaringin. Namun nahas, di saat bersamaan datang arus banjir kiriman yang menenggelamkan tubuh bocah berusia 14 tahun tersebut. Upaya pencarian yang dilakukan petugas gabungan terkendala derasnya arus air. Kita kurang lebih tadi pencarian dari LKP menuju ke sana tadi ke arah Sungai Gegesik. Itu sekitar kurang lebih hampir 3 kilo. 3 kilo. Kendalanya kan? Kendalanya masih di debit air, kemudian arus yang deras. Hingga Sabtu petang, pencarian belum membuahkan hasil. Rencananya pencarian akan dilanjutkan pada hari Minggu dengan fokus pada aliran dan tepian sungai. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua melakukan penyerangan yang berujung pada pembantaian belasan warga di Kabupaten Nduga, Papua. Akibat pembantaian, 10 orang tewas dan 2 lainnya luka berat. Isak tangis terdengar begitu jenazah 9 korban tewas tiba di RSUD Mimika Sabtu siang. Satu persatu jenazah diturunkan dari ambulan. Dari 10 korban tewas pembantaian warga di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga Sabtu pagi, hanya 9 jenazah yang dievakuasi ke Mimika. Sementara 1 jenazah lainnya merupakan warga setempat yang langsung diserahkan kepada keluarga setelah diidentifikasi di Puskesmas Kenyam, Kabupaten Nduga. Selain korban tewas, 2 korban luka berat juga dipindahkan dari Puskesmas Kenyam, Kabupaten Nduga menggunakan pesawat dan 2 helikopter. Begitu tiba di Bandara Moses Kilangin, kedua korban luka langsung dievakuasi ke RSUD Mimika. Sebelumnya, insiden penyerangan dan pembantaian tersebut berawal saat mobil yang membawa warga melintas di Kampung Nogolait, Kenyam, Kabupaten Nduga. Tiba-tiba sekitar 20 orang yang diduga dari kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pimpinan Egyanus Koyoga menghadang lalu menyerang warga. Warga setempat kemudian melakukan penganiayaan, terus kemudian ada beberapa warga lainnya, termasuk 7 orang yang ada di truk yang baru turun di truk. Kemudian ada beberapa warga di sekitar TKP dilakukan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata, ditembak dan dibacok. Pihak RSUD Timika menyiapkan 15 tim medis untuk menangani para korban tewas dan luka. Hingga Sabtu petang, jenazah para korban tewas masih diidentifikasi untuk nantinya diserahkan kepada keluarga. Igo Batomolin dan Rianto Nai melaporkan dari Timika, Papua. Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap kawanan pembobol toko seluler yang melarikan diri ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan transportasi laut. Aparat juga menyita 3 kardus berisi ratusan ponsel curian. Unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung menangkap ke-3 pelaku saat baru saja turun dari kapal laut di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu sore. Ketiga pelaku bernama Subair, Ahmad Sirait, dan juga Yones tak bisa berkutik karena area pelabuhan telah lebih dulu dikepung polisi. Ketiganya diketahui buronan dari Polres Pohuwato Gorontalo yang melarikan diri ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya mereka merampok 130 ponsel di toko seluler di Gorontalo. Rencananya ratusan ponsel itu akan dijual eceran di sejumlah toko yang ada di Kota Makassar. Ada 3 orang pelaku yang diduga lari ke Makassar menggunakan KM 60. Sehingga pada pukul 10 tadi pagi kami bersama tim menuju pelabuhan dan alhamdulillah berhasil mengamankan ketiga pelaku dari atas kapal beserta barang bukti yang diduga hasil. Lantaran diduga terlibat dalam sindikat pengedar narkoba, seorang petani di Ogan Komering Ulu Selatan diringkus polisi. Tersangka menjalankan bisnisnya dari rumah sejak 1 tahun terakhir. Pria yang sehari-harinya bekerja sebagai petani ini ditangkap polisi karena diduga terlibat peredaran narkoba. Saat digeledah di rumahnya di Pulau Beringin, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, disita 23 paket sabu-sabu seberat 12,7 gram yang disembunyikan dalam lemari pakaian. Terungkapnya praktik peredaran narkoba yang melibatkan tersangka setelah warga curiga dengan aktivitas di rumah petani itu. Tim dari Kasatpes Narkoba Polres Selatan melakukan penyelidikan dan ternyata telah dilakukan penggeledahan, penggerbekan, penangkapan, ditemukan barang bukti pokoknya adalah narkotika jenis sabu sebanyak 23 paket. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka sudah menggeluti bisnis barang haram itu sejak 1 tahun terakhir. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.
Di informasi lainnya, pemirsa, meski penyakit mulut dan kuku atau PMK makin mereda, namun penjualan daging sapi di sejumlah pasar tradisional masih sepi. Di Pasar Ki Lemah Duwur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dari sejumlah kios pedagang yang tersedia, hanya satu pedagang yang masih bertahan untuk berjualan. Penjualan daging sapi di pasar tradisional Ki Lemah Duwur, Bangkalan, Sabtu siang masih lesu. Walaupun wabah penyakit mulut dan kaki PMK mulai mereda, namun tidak diiringi meningkatnya hasil penjualan pedagang sapi di pasar tradisional. Bahkan dari puluhan kios penjualan daging di dalam pasar, hanya ada satu penjual yang masih bertahan. Meski hanya berjualan daging sendirian, Yumina mengaku penjualannya sepi. Sudah oleh 2 bulan sampai sini. Penyebabnya apa ini? Hah? Penyebab kok penyebab sapi sakit. Pasti pesakit semua. Jadi gak ada yang beli ya? Gak ada orang beli, orang takut. Saat ini harga daging sudah diturunkan dari Rp110.000 menjadi Rp80.000 setiap kilogramnya oleh pedagang. Jika dalam 2 hari daging dagangannya belum laku, maka Yumina akan menjual murah pada langganannya, para penjual bakso. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Pandeglang berhasil mengevakuasi seekor ular jenis King Cobra Jawa yang masuk ke permukiman warga. Penangkapan ular sepanjang 4 meter tersebut sempat membuat petugas kesulitan karena hewan melata itu bersembunyi di sela-sela perabotan rumah. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Pandeglang menangkap ular jenis King Cobra Jawa yang ada di rumah warga di Kampung Kadupandak, Pandeglang, Banten. Posisinya bersembunyi di sela-sela perabotan rumah hingga sempat membuat petugas kesulitan. Setelah berjibaku selama 1 jam, ular akhirnya berhasil ditangkap untuk diamankan ke kantor BPBD Pandeglang. Lokasinya aja ya, biasanya kita harus ngangkat dulu barang-barang pemilik rumah. Itu lumayan capek ya karena memindahin, cari posisi yang aman buat mengeksekusinya. Warga diimbau tetap waspada, terutama mereka yang tinggal berdekatan dengan habitat ular. Pasalnya, hewan melata tersebut kerap mencuri sumber makanan hingga ke permukiman warga. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Trofi Piala Presiden yang terbuat dari kayu tak hanya menggambarkan kebudayaan Indonesia, namun juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Dan saya, Asran Syadi. Pemirsa, diduga ugal-ugalan mengendarai sepeda motor. Pengendara sepeda motor terluka parah setelah menabrak seorang pejalan kaki di Jalan Kebagusan, Jakarta Barat. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Warga sekitar berusaha mengevakuasi ketiga korban ke mobil bak terbuka dan mobil ambulans di Tubagus Angke, Jakarta Barat, Minggu dini hari tadi. Kecelakaan ini berawal dari pengendara sepeda motor bersama rekannya melaju kencang dari arah Pesing menuju Tambora. Pengendara sepeda motor diduga ugal-ugalan. Naas pengendara tersebut menabrak pejalan kaki hingga langsung terkapar di jalan, sedangkan motor terpental beberapa meter hingga masuk ke dalam saluran air. Kasus kecelakaan ini ditangani Kepolisian Lalu Lintas Satwil Jakarta Barat. Dua minibus terlibat kecelakaan di perempatan lampu lalu lintas Jalan Hang Tuah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Keduanya terlibat tabrakan diduga akibat tidak mematuhi lampu lalu lintas yang berada di persimpangan tersebut. Beginilah kondisi kedua minibus yang rusak parah usai terlibat kecelakaan di Jalan Hang Tuah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Kecelakaan berawal saat salah satu minibus melaju dari arah Pakubuwono menuju Senayan.
Laju kendaraannya pelan saat melewati persimpangan jalan dengan mengikuti tanda lampu kuning yang menyala. Namun tiba-tiba ditabrak minibus lain yang dikendarai seorang wanita. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Jadi saya hati-hati, cuman kilometer 20. Yang mobil yang satu tarik. Jadi kena nabrak saya. Petugas dari Laka Lantas Jakarta Selatan yang datang ke lokasi kejadian melakukan pendataan dan pengobatan sementara kepada 2 pengemudi. Selanjutnya, kedua minibus dibawa Laka Lantas Jakarta Selatan untuk ditangani lebih lanjut. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kebakaran hebat pada Minggu dini hari menghanguskan rumah sekaligus toko di Jalan Tukangan Danurejan, Kota Yogyakarta. Diduga kebakaran terjadi akibat obat nyamuk bakar dengan alas kertas yang lupa dimatikan. Kobaran api nyaris menghanguskan seluruh bangunan rumah sekaligus toko di Jalan Tukangan Danurejan, Kota Yogyakarta. Si jago merah menyebar dengan cepat hingga ke atap bangunan karena barang di dalam toko mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat mengalami kesulitan saat hendak masuk ke dalam toko untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Api yang cepat membesar dari garasi langsung menjalar ke toko yang menjual barang-barang kelontong. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah lebih dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Banjir setinggi 1 meter merendam puluhan rumah warga di Jalan Kompas, Kembangan, Jakarta Barat hingga memaksa 80 kepala keluarga mengungsi di 2 lokasi yang telah disiapkan. Sementara itu di Cengkareng, Jakarta Barat, banjir akibat luapan Sungai Angke memicu kemacetan arus lalu lintas. Banjir yang disebabkan luapan air Kali Angke ini menggenangi Jalan Bojong Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir tak hanya menyebabkan sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos genangan mogok, namun ketinggian air yang mencapai 50 cm juga memicu kemacetan arus lalu lintas. Debit air yang tinggi di aliran Kali Angke usai diguyur hujan deras juga membuat salah satu permukiman warga di Jalan Kompas, Kembangan Utara, Jakarta Barat terendam. Hingga Sabtu malam, sekitar 88 kepala keluarga masih mengungsi di 2 lokasi yang telah disiapkan. Meski sejumlah kebutuhan telah disediakan, namun kebutuhan untuk anak dan bayi masih diperlukan warga. Masih semangat. Masih tinggi ya Bu ya? Iya. Bu, bantuan udah apa aja Bu? Alhamdulillah ada nasi box, biskuit, air minum, selimut udah. Pemprov DKI Jakarta mengklaim penanganan banjir di Jakarta sudah cukup berhasil dan cepat teratasi dengan baik. Jika ada lokasi yang terdampak, itu bukan banjir, hanya genangan. Sekalipun ada hujan yang cukup deras, tidak ada banjir yang signifikan, ya, hanya ada beberapa genangan dan segera surut ya. Alhamdulillah di dekat program pengelolaan banjir itu cukup berhasil ya. Berdasarkan data pihak BPBD DKI, hingga Jumat siang setidaknya 92 RT di DKI terendam banjir. Terjadi akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung menyusul kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Kondisi diperparah dengan hujan deras yang mengguyur ibu kota. Tim Liputan melaporkan. Banjir setinggi 1 meter merendam rumah warga di Jalan Kompas, Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Ya, ini puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi dan saat ini pemirsa untuk mengetahui kondisi di sana kita telah terhubung dengan Cira Caniago. Cira, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Utri, Asran dan juga pemirsa. Benar sekali saat ini situasi di Kembangan Utara, Jakarta Barat sudah 3 hari dilanda banjir. Nah, pada minggu dini hari di tempat saya melaporkan khususnya di Jalan Kompas, Kembangan Utara, ketinggian dari banjir ini sudah mulai menurun, yakni sekitar 20 hingga 30 cm. Tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah warga yang terdampak dari banjir ini, memang menyebutkan pada hari Sabtu kemarin merupakan tinggi dari banjir yang sangat parah, yakni mencapai paha atau dengkul orang dewasa. Namun dari pantauan kami pada hari Minggu pagi ini sudah mulai surut, bahkan kendaraan roda 4, lalu kendaraan roda 2, bahkan tadi truk pengangkut barang bawaan berat pun
sudah bisa melintas di Jalan Kompas ini. Dan selain itu, dari pantauan kami juga tadi ada sejumlah warga yang ternyata mengungsi di tempat saya melaporkan di kanan saya ini merupakan SD Negeri 01 Kembangan Utara, yang dimana memang mereka menyebutkan rumahnya terendam banjir di dalam permukiman Kembangan Utara ini, yang dimana memang tinggi dari volume air tersebut sudah mencapai dengkul dan juga paha dewasa, makanya mereka memilih untuk mengungsi di SD Negeri 01 yang dimana telah disediakan oleh RT setempat. Dan tadi saat berbincang juga sejumlah warga menyebutkan sudah mendapatkan berupa bantuan seperti makanan dari RT setempat, dan ada sekitar 8 orang tadi yang mengungsi di SD negeri ini, yang dimana mereka menggelar tikar dan juga selimutnya di lorong SD negeri ini dan difasilitasi oleh toilet umum. Dan rencananya nanti dari sejumlah warga ini yang mengungsi akan kembali ke tempat tinggalnya untuk mengecek apakah kondisi air tersebut masih tinggi atau tidak, dan akan bergegas untuk membersihkan kembali sampah-sampah yang tersisa. Sementara demikian, Utri dan juga Asran kembali ke studio. Cira Caniago melaporkan dari Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang kepulangan jamaah haji dari Tanah Suci, ratusan botol kiriman air Zam-Zam tiba lebih dahulu di kantor Kementerian Agama Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pihak kantor Kemenak setempat rencananya akan mendistribusikan langsung air Zam-Zam tersebut kepada pihak keluarga jemaah haji. Sebanyak 229 botol air Zam-Zam telah tiba di kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Padahal jemaah haji asal Polewali Mandar sendiri diperkirakan baru akan tiba di tanah air pada Agustus mendatang. Air Zam-Zam kiriman jemaah haji tersebut tiba lebih awal daripada pemiliknya. Jumlah air Zam-Zam juga telah sesuai dengan jumlah jemaah haji Polewali Mandar yang tergabung dalam kloter 13 dan 18. Saat ini air Zam-Zam disimpan di gudang kantor Kementerian Agama setempat dan sebagian lagi telah dibagikan kepada keluarga jemaah haji. Persyaratan untuk mengambil air Zam-Zam yaitu berkas fotokopi pelunasan dari jemaah haji, kemudian fotokopi KTP yang mengambil air Zam-Zam tersebut. Setiap jemaah haji akan menerima 1 botol air Zam-Zam yang dikemas dalam galon berukuran 5 liter. Pendistribusian air Zam-Zam ini diprediksi akan rampung sebelum jemaah haji asal Polman kembali ke Indonesia pada tanggal 9 dan 12 Agustus mendatang. Edi Junaedi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dari ajang Piala Presiden 2022, laga leg kedua antara Borneo FC melawan Arema FC akan tersaji di Stadion Segiri, Samarinda. Tuan rumah Borneo FC wajib menang dengan selisih 2 gol jika ingin bisa menyegel gelar juara Piala Presiden 2022. Laga penentuan gelar juara Piala Presiden 2022 akan segera tiba. Final leg kedua antara Borneo FC Samarinda menghadapi Arema FC akan tersaji di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu malam. Arema sedikit lebih diuntungkan berkat kemenangan tipis 1-0 di pertemuan pertama lewat gol tunggal Abel Kamara. Ini artinya Singoedan hanya butuh hasil imbang untuk bisa menyegel gelar juara Piala Presiden. Sejauh ini Arema juga masih tercatat sebagai tim tersukses di Piala Presiden. Sejak edisi pertama bergulir pada 2015, Singoedan telah berhasil mengoleksi 2 trofi. Motivasinya sangat besar karena kita ingin membawa kembali piala ke bumi Arema, tentunya itu tidak mudah, apalagi ini kita bermain di kandang Borneo. Tentunya harus kita berlipat-lipat semangat dan motivasinya harus berlipat-lipat untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Sementara di kubu Borneo FC, menang dengan selisih 2 gol jadi cara yang harus dilakukan Diego Michels dan kawan-kawan agar bisa mengangkat trofi Piala Presiden di hadapan publik sendiri. Kembali hadirnya gelandang asal Argentina Jonathan Bustos pasca cedera jadi angin segar bagi pesut etam. Ketiadaan Bustos di leg pertama begitu berpengaruh terhadap aliran bola dari lini tengah Borneo ke barisan depan. Kini Bustos siap kembali memanjakan 2 mesin gol Borneo FC, yakni Matteo Spato dan Stefano Lillipali lewat umpan-umpan terukurnya. Trisula Borneo ini jelas bisa menjadi ancaman berarti yang harus diwaspadai barisan pertahanan Arema. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur.
Dinas Pemuda Olahraga Samarinda mengadakan nonton bareng dengan layar raksasa. Waduh, biasa aja dong. Bagi para supporter Borneo FC yang tidak kebagian tiket. Jadi aman ya, bisa nonton bareng aja begitu ya. Sementara itu untuk mengamankan area stadion, ratusan BRIMOB dan TNI telah disiagakan. Ratusan petugas gabungan dari TNI dan Polri pada Sabtu sore dikerahkan untuk mengamankan persiapan final Piala Presiden 2022 antara Borneo FC melawan Arema FC di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Secara pengamanan, panitia pertandingan mengaku sudah sangat siap. Namun, kubu Borneo FC justru kembali diliputi rasa cemas dan khawatir dengan ancaman COVID-19 yang kembali meningkat. Kalau kita biarkan dia tambah jadi, nah pasti ada imbasnya. Yang jelas di peraturan online tiket kita itu kan jelas tertera bahwasannya membeli tiket wajib sudah vaksin 2 kali. Ya, apalagi pertanggal 27 nanti booster juga diterapkan hal yang sama. Sementara itu, tiket untuk menyaksikan pertandingan final leg kedua Piala Presiden 2022 juga telah habis tak bersisa. Akibatnya banyak supporter yang tidak bisa menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion. Untuk memenuhi hasrat penonton, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Samarinda akan menyiapkan gedung khusus berkapasitas 5.000 orang. Gedung yang lokasinya berdampingan dengan Stadion Segiri itu disiapkan 2 layar lebar berukuran 3 x 5 meter. Para supporter yang ingin nonton bareng bisa datang langsung tanpa dipungut biaya. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Iya, Borneo FC dan Samarinda serta Arema FC akan saling berjibaku untuk memperebutkan trofi Piala Presiden sebagai lambang supremasi tertinggi. Nih, bicara soal trofi Piala Presiden, ternyata ada hal yang unik dan menarik. Apa tuh, Tri? Nah, jadi trofi itu dibuat dengan bahan dasar kayu dan memiliki makna filosofis yang mendalam. Luar biasa. Trofi dalam sebuah ajang bergengsi sejatinya dibuat dari bahan tembaga ataupun emas yang dibentuk sedemikian rupa. Tapi berbeda dengan trofi Piala Presiden yang bahan utamanya justru terbuat dari kayu. Jenis kayu jati dipilih sebagai bahan dasar untuk menggambarkan kebudayaan Indonesia. Seniman asal Pulau Bali Ida Bagus Ketut Lasem adalah sosok yang mendapat kehormatan untuk memahat trofi Piala Presiden ini. Desain trofi Piala Presiden juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Kalung yang mengelilingi bagian kaki trofi menggambarkan waktu yang tak pernah berhenti, layaknya sepak bola Indonesia yang tak pernah mati. Sejak dibuat pada 2015, bentuk trofi Piala Presiden terus mengalami perkembangan dari segi tampilannya. Pada 2017, unsur perak ditambahkan pada bagian trofi agar terlihat lebih mewah dan futuristik. Selanjutnya pada 2019, trofi kembali dipercantik dengan menambahkan ornamen bebatuan yang dipasang pada beberapa bagian trofi. Sejauh ini sudah ada 3 tim yang berhasil mengangkat trofi Piala Presiden. Mereka adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Arema FC dengan koleksi 2 gelar juara. Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Ya, yuk dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Budi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Asra Jadi pamit, selamat berlibur dan sampai jumpa.